Halo, selamat malam. Halo semuanya, apa kabar? Pertama-tama kenalkan, nama saya Winata dari kota Surabaya. Apa kabar semuanya? Halo, halo. Halo, baik Winata. Nah, coba saya sih sapa teman-teman. Ada siapa saja? Coba, ada Bapak Andri. Ya. Halo. Selamat malam Pak, apa kabar? Baik Pak Winata. Semangat Pak. Yes. Ada Ibu Foni Rawati. Halo Bu, selamat malam. Malam. Malam Winata. Kabar? Baik. Yes, selalu ya Bu. Semangat Bu, semangat. Ya. Ya, saya sapa lagi ada Ibu Ida Wahida. Nah, apa kabar Ibu? Selamat malam. Malam. Apa kabar Ibu? Salam kenal ya Bu. Saya dari Surabaya Ibu. Saya dari Makassar. Woi, Makassar. Enaknya orang gini, Winata di Surabaya, ada yang di Makassar, ada yang di mana nih? NTT, Ambon, dimanapun. Wah, itu ada Ayu dari Makassar. Wah, keren. Nah, topik pada malam ini kita membahas semua langsing, bisa enggak ya? Banyak orang berpikiran untuk langsing lah, untuk awet muda itu membutuhkan biaya yang tinggi lah, terus ribet lah, terus ya pokoknya menantang lah. Nah, topik kita pada malam ini nanti mungkin teman-teman saudara ada pertanyaan, silakan ditanyakan, nanti pada sisi terakhir kita akan berusaha menjawab. Caranya gimana? Itu ada kolom chat. Nanti ketika chat pertanyaannya ajukan aja di mana, tanyakan aja sesuai dengan topiknya pada malam ini. Nah, sebelum kita mulai pada malam ini, Winata tidak sendirian. Winata ditemani seorang sister juga dari Surabaya. Silakan sis, perkenalkan diri. Kita lupa semangatnya. Nggak berani lupa. Silakan sis. Saya Andeni dari Surabaya. Thank you banget sudah hadir sini semua, belajar bersama kita tentang bagaimana supaya sehat, langsing, awet muda. Siapa yang nggak mau, ayo. Apalagi pas reuni ya, kita reuni dibilang, aduh, kok Winata kok seperti Titi, tambah muda gitu, happy tahu, happy. Ini juga loh. Iya, tapi nggak bisa dipungkiri ya, memang semakin berjalannya usia kan, mau nggak mau memang masih kelihatan tua ya. Kelihatan tua. Nggak semuanya lah ya. Masa? Iya, tergantung sama diri kita gimana pikirnya. Tapi kan kebanyakan yang Winata tahu kan memang semakin bertambah usia, ya mungkin kayaknya tambah berikutnya, lain-lain gitu. Gimana? Lihat satu video ini supaya kamu tahu nggak semuanya seperti itu. Oke, jadi kita lihat video ini dulu. Nah, sebentar ya. Nah, inilah menantangnya. Nah, sip. Her name is Carolyn Hart. She is from Australia. When you see her for the first time, you are very likely to be confused about her age. Why? Well, it's because her body shape can be misleading. But facts say that she is 70 years old. In fact, Carolyn Hart turned 70 in July 2017. As a result, people are lost for words by her unbelievable body shape. This makes it so hard for anyone to imagine her real age. Carolyn's secrets? Carolyn Hart says she takes foods containing no sugar. As a matter of fact, she has gone without sugar for about 28 years. Can you imagine that? 28 years without sugar. That's amazing! But does this mean she doesn't like sweet things? Far from it. Carolyn Hart replaces sugar with xylitol. What is xylitol? Xylitol is an all-natural sugar-free sweetener that tastes like sugar, but not sugar. Carolyn Hart exercises regularly.
She also enjoys sweet food and mice. But remember, those foods do not contain sugar, but an all-natural sweetener, xylitol. Umur berapa tadi? 70. 70 itu tahun 2017 loh. Berarti sekarang 74, 70 kayak gitu. Iya. Wow. Nah kan, nggak semuanya yang umurnya makin bertambah, terus habis gitu mukanya jadi kelihatan tua dan lain-lain, itu tergantung sama bagaimana kita menjaganya. Nggak harus. Malah ada yang mungkin ya umurnya masih muda tapi kelihatan tua mungkin banyak. Banyak. Tapi orang-orang seperti ini ada, bukan nggak ada. Mereka karena tahu bagaimana caranya atau bagaimana menjaga pola hidup mereka. Ternyata memang ada ya, dan bisa ya, ternyata itu ada buktinya. Bisa lah. Nah, sebenarnya loh sis, muda itu apa sih muda? Yuk, kita lihat yang satu ini. Semua orang itu kan pinginnya tuh biang. Yang itu macam-macam ya, tiap orang akan berbeda. Tapi let's say kita semua kepinginnya sehat, langsing, dan awet muda. Jadi yang itu sebenarnya nih, vitalitasnya bagus, semangatnya juga bagus, menawan, gagah, percaya diri, itu muda. Semuanya pengen seperti ini kan? Yes. Ya. Nah, tapi seiring waktu, faktor lingkungan dan tubuh itu mempercepat penuaan. Ini kita lihat ya, sama-sama supaya kita tahu apa sih sebenarnya yang membuat proses penuaan dini. Jadi paparan sinar matahari, itu tekanan hidup, masalah kesehatan, kehidupan kerja yang sibuk, itu salah satu pengaruh ya untuk tubuh, dan semuanya menjadi proses penuaan dininya makin cepat. Paparan matahari itu tanpa kita sadarin, tiap hari kita kena matahari. Memang sih kita butuh ya vitamin D, tapi kita juga harus tahu seberapa banyak gitu. Kita kena matahari keluar, kayak sunblock dan lain-lain. Nah, intinya kita harus tahu bagaimana menjaganya. Nah, jadinya kalau semua itu tidak dijaga, semuanya kita nggak sadar, itu terjadi penuaan dini. Makanya bukan banyak orang ya, ada di beberapa orang yang umurnya masih sekian, tapi kok kelihatannya umurnya lebih tua dari kelihatan dari umurnya gitu. Tapi ada banyak orang juga yang bisa dengan umur yang lebih, tapi kelihatan awet muda. Nah, ini perubahan bentuk tubuh nih. Sadar nggak kita? Dulu baru lulus segitu, 2 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Nah, kalau bagi cewek itu kalau habis melahirkan. Tapi ini real loh ya, ini memang anu ya, kenyataan kayak gini ya yang tapak ini. Betul, kenyataannya memang seperti ini. Walaupun tidak semua orang seperti ini ya, tapi kebanyakan orang akan seperti ini. Ya, harus. Rasa nggak? Ya, agak merasa. Yang mana? Udah, nah, skip aja, skip. Nah, ini fakta obesitas ya di dunia. Ada beberapa negara yang kita ambil dari beberapa badan yang survei tentang berapa persen fakta dari obesitas di dunia. Malaysia 50,1, USA, kita di Afrika Selatan, New Zealand, Hungaria, Hong Kong, Meksiko, Indonesia 28%. Indonesia berapa? 28% dari penduduk Indonesia banyak loh ya. Banyak lah. Sekarang kita lihat ya faktanya. Penyakit epidemi global itu ya, yang pertama penyakit jantung dan kardiovaskular. Ini penyebabnya nih tekanan darah tinggi. Satu lagi yang kita lihat itu obesitas. Jadi nanti kita akan lihat ya dari 10 ini sebenarnya faktor yang paling menunjangnya itu obesitas. Stroke itu ada lagi obesitas, tekanan darah tinggi. Obesitasnya ada. Penyakit saluran pernapasan, infeksi, merokok, korupsi. Penuaan, penyakit Alzheimer, penuaan genetik dan jangan bicara. infection ini yang kelima. Ini lagi ini ya. Juga ini
Ini salah satunya juga obesitas, juga keturunan diet. Nah, rata-rata nih obesitas nih. Oke. Kita lanjut lagi ya. 6, kanker. Itu virus, obesitas, alkohol, ya kan? Yang ketujuh, diabetes. Itu juga sama, ada obesitasnya juga kan? Kedelapan, memang kecelakaan. Itu ada hubungannya dengan tadi yang kita bicarakan ya, salah satunya adalah tekanan hidup, trauma, dan psikologis. Itu ada tadi kita bahas yang kenapa terjadi penuaan dini gara-gara salah satunya adalah tekanan hidup juga. Ke-9, penyakit ginjal. Kembali lagi, obesitas. Ke-10, ini TBC itu virus dan bakteri. Jadi ini 10 penyakit nih. Rata-rata obesitas. Jadi 70% penyakit itu berhubungan dengan banyak loh itu. Kita harus tahu obesitas itu sebenarnya itu bukan masalah cuma diet tidak sehat dan kurang olahraga, bukan cuma itu aja. Tapi kita harus tahu selain kita tidak olahraga, selain gaya hidup yang kurang baik, itu karena metabolisme tubuh yang makin melambat. Kita harus sadar bahwa dengan bertambahnya umur memang metabolisme akan melambat. Sebenarnya setahu Winata, kalau kita bertambah usia memang metabolisme memang menurun. Iya, saat ini 1-2% per dekade setelah usia 20 tahun itu metabolismenya makin melambat. Terus penurunan massa otot itu hingga 8% per dekade setelah usia 40 tahun. Jadi akhirnya apa? Peningkatan massa lemaknya. Nah, jadinya menyebabkan apa? Peningkatan sampah seluler, sampah maksudnya toksin-toksin di tubuh kita kan makannya udah nggak tahu apa yang dimakan ya. Dan secara nggak sadar pembuangannya kita nggak tahu apakah itu lancar, bagus, terbuang semua. Akhirnya gimana? Jadi sampah selulernya naik, penurunan produksi energi selulernya menurun, pembentukan ototnya juga turun. Jadi sampahnya tambah banyak, terus habis itu energi dan ototnya turun. Nah, jadi ini yang terjadi pada kita kebanyakan dari kita semua. Ya, dan kita harus sadar itu. Jadinya tubuh jadi menua. Badannya muda, pengennya muda, tapi tubuhnya menua karena kita nggak sadar bahwa bukan kita nggak sadar, kita nggak aware intinya bahwa sebenarnya kita harus ini memperhatikan penyebab-penyebab ini. Oke. Dan itu kembali lagi ke gaya hidupnya kita. Bagaimana? Kuncinya apa? Ini kunci nih. Nggak dikasih kuncinya loh nih. Gampang banget nih. Loh, tapi jadi kuncinya ini? Iya. Detox. Kan ada sampahnya. Harus dibuang kan? Detox. Kemudian energi itu kan harus bukan ditingkatnya, harus berproduksi terus. Jadi produksi energinya itu harus ada, sehingga juga produksi otot ada. Nah, otot itu kenapa kok penting? Nanti kita sama-sama nih dengar sharing dari satu orang. Ada sharing. Ada sharing. Keren loh ya topik malam ini. Sekali lagi bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan seputar acara ini, jangan lupa nanti di chat ya. Nanti kita akan coba menjawab dari yang praktisi ya, yang sudah mempraktekkan. Tapi gini loh, sis, kebanyakan ya yang pengen awet muda, langsing itu para wanita, pria-pria seperti Winata, seperti mungkin ada siapa, ada Bapak Jimmy, ada juga Bapak Andri. Nah, mungkin kita kurang care terhadap awet muda dan kelangsingan tubuh laki-laki. Iya sih, cuma nggak semuanya. Nggak semua laki-laki itu seperti itu, nggak banyak kok sekarang yang mereka aware bahwa kesehatan, langsing, dan awet muda itu penting gitu loh. Nih, habis ini saya tunjukin satu video membuktikan bahwa laki-laki itu ada gitu loh, yang mulai banyak memperhatikan kesehatan. Mereka juga pengen awet muda, kepingin sehat, kepingin langsing, kayak yang tadi itu Caroline. Itu kan juga sama kan, dia tahu gitu loh bagaimana caranya supaya dia tetap metabolismenya bagus. Salah satunya dia itu mengurangi
bukan mengurangi ya, dia tidak mengkonsumsi gula. Nah, untuk yang satu ini saya pengen nih share satu video. Mungkin bisa dibantu sih. Nah, Is Zelnick ripped enough to have graced the cover of Men's Fitness magazine, but he's also CEO of the video game company Take-Two Interactive, which owns such hits as Grand Theft Auto. Now he's sharing his 90-day plan to jumpstart your health and fitness in his new book, Becoming Ageless, The 4 Secrets to Looking and Feeling Younger Than Ever. The first pillar of his plan is exercise. What I suggest is one day take a walk for 15 minutes, and then 2 days a week for 15 minutes, and then let's add 10 push-ups before the walk. Start slowly is a huge principle that you establish. What are the other big ones? An eating program that is smart and sensible, straightforward, and doctor approved, that will give you more energy, make you more healthy, and actually cause you to lose weight. And I can say in your defense, this man eats ice cream. I do. One of my big takeaways was I need to go see the doctor more. Go to the doctor, get a checkup, have appropriate screenings. That is another part of living a good life. And the final piece is develop some spiritual life. When you take it all together, it's a really holistic approach to health. Age will no longer define you. You can be the best version of yourself at any age. At any age. saya seolah-olah melihat saya sendiri, berkaca saya. Body saya kayak gitu. Amin. Amin. Makasih doanya, makasih doanya. Amin. Loh, saya seperti melihat video saya loh tampil di depan nih body saya. Loh, mirip Kak. Soalnya pakai baju hitam jadi nggak kelihatan. Kamuflase baju hitam. Loh, ternyata laki-laki juga ada ya? Umur 61 tadi. 61. Wah. Dia aware banget bagaimana untuk tetap awet muda, tetap sehat, tetap langsing. Kalau laki-laki mungkin langsingnya berbeda ya dengan wanita ya. Tapi laki-laki yang sekarang mulai memperhatikan kesehatan itu udah mulai banyak gitu loh. Salah satunya yang tadi saya share itu tadi. 61 kayak gitu ya? 61. Dia melakukan beberapa yang tadi bilangin exercise juga, diet juga iya, pola pikir juga iya gitu loh. Jadi combine itu dan kita harus paham. Nah, sekarang ini saya mau undang nih. Wah, ini ibu yang satu ini keren banget. Awet muda. Kayak yang tadi video pertama itu. Mau. Cantik, seger. Keren banget pokoknya. Nah, kenalin ya. Kenalin dong. Nggak sabar ya? Nggak sabar. Ini Bu Yuyun dari Malang. Ibu rumah tangga, praktisi kesehatan yang memang sering datang ke workshop semacam ini dan dia mengaplikasikan gitu loh, nggak cuma datang tapi juga mengaplikasikan cara hidup sehat. Nanti bisa lihat nih habis gini nih. Gimana Bu Yuyun? Bu Yuyun. Halo Bu Yuyun. Halo Sis Ang. Halo Bro Winata. Halo Sis. Halo. Kan? Nah. Nggak kalah tadi. Iya, malam minggu ya pada ketemu di Zoom, lihat video tadi, semoga bisa memberikan semangat dan harapan ya. Memberikan pencerahan di malam minggu. Iya. Iya, tapi kalau video yang pertama yang Caroline Hertz tadi itu saya banget tapi belum usia 71 ya. Tapi akan ke sana, Bu Yuyun. Iya. Dengan cara dengan cara hidup lifestyle yang baik akan ke sana juga gitu loh. Iya. Thank you loh Sis Ang ya, tadi diputarkan video Caroline Hertz itu. Jadi ibaratnya itu gini, merubah paradigma saya bahwa bertambahnya usia itu bukannya tambah tua, tapi bisa awet muda dan bahkan lebih muda. Jadi kalau dulu bayangan saya, waduh saya itu takut banget kalau dulu itu usianya sudah 50-60 ya. Udah pasti bayangan saya nenek-nenek banget gitu ya. Udah gitu tambah 70 nenek-nenek banget gitu ya. Tapi lihat yang tadi itu, saya itu langsung alhamdulillah ada harapan gitu ya. Nah setelah lihat video yang tadi ya, yang videonya Winata tadi itu ya, udah gitu nanti jangan nuntut suaminya seperti itu ya.
Nanti jadi halu, suaminya disuruh begitu. Tapi bisa, tapi ada prosesnya. Betul nggak ya? Betul, Bu Yuyun. Ini saya mau denger nih dari Bu Yuyun. Karena tadi kita udah ngeliat kan bahwa segalanya itu mungkin loh Bu Yuyun. Ya. Untuk bisa langsing, awet muda. Biasanya orang kan mikirnya, dengan bertambahnya umur pasti, yang pasti ya kalau perempuan ya, itu tambah mekar gitu, terus habis gitu kelihatan puyuh, terus habis itu 70 ya katanya Bu Yuyun itu mungkin udah ini ya, udah agak jalannya udah uzur. Langsung aja yang udah uzur. Tapi kenyataannya enggak loh Bu Yuyun. Iya. Kenyataannya enggak, asal kita tahu dan paham bagaimana. Ya nggak Bu Yuyun? Betul banget. Ya, saya juga seneng lihat Sis Ang sama Yung Yung ini ya. Saya lihat kesini tambah muda, tambah cerah, walaupun LDR ya. Jadi yang LDR di luar sana, jadi apalagi namanya Sis Ang ada di Surabaya, kemudian Ko Jimmy ada di Makassar. Tinggal kotos-kotos.com aja lihat istrinya yang tambah lama tambah cantik. Aduh. Ya, jadi seneng ya ini. Malam minggu seneng ini kita berdiri yang pokoknya bikin sehat, bikin awet muda, ya nggak Bu? Ya. Jadi kalau saya diizinkan untuk sharing ya, terima kasih banget. Sebenarnya saya belumlah menjadi seperti itu, tapi menuju ke situ ya. Jadi sebenarnya kalau saya dibilang harus jadi role model gitu ya, untuk sekarang ini saya lagi berjalan, lagi menjalani, lagi berproses gitu ya, untuk mengaplikasikan dari workshop yang saya ikutin ya, yang sekarang ini bisa Bapak Ibu dan brother and sister bisa ikutin lewat Zoom seperti ini. Jadi bersyukur banget ya. Jadi bisa memberikan satu titik harapan bahwa yang namanya bertambahnya usia itu nggak harus bertambah. Kalau dibilang tua itu mulut saya keluh gitu, kayaknya nggak rela banget gitu ya, karena saya kepengennya forever young ya, seperti itu. Jadi tadi ngeliat video-video tadi itu ada setitik harapan gitu ya. Nah kalau boleh sharing ya, sebenarnya ya ada. Di sini angkatan pasti hampir semuanya tahu Brad Pitt ya. Nah, sebelum ngomong tentang Brad Pitt, saya kalau ngelihatkan ini ya pasti tahu semua. Sebentar, ini aja deh, belum saya tahu semua ini. Tahu. Ini fotonya siapa ini kira-kira? Sophia Latjuba. Sophia Latjuba dan anaknya, betul nggak ya? Tapi wajahnya dan secara fisiknya itu adalah 11-12. Betul ya? Kayaknya kakak adik banget gitu ya. Dan saya melihat memang dari kesininya tambah lama tambah muda. Betul ya? Nah, karena saya idola banget ya. Karena saya idola banget dan saya terinspirasi dengan ngelihat bentuk tubuhnya, kemudian tambah lama kesininya kok tambah muda. Nah, ini ada satu lagi. Ya, ini siapa? Wulan Guritno. Wulan Guritno. Saya perlihatkan ini yang Indonesianya, yang produk Indonesianya. Bahwa kalau kita lihat ini usianya juga bukan usia muda loh Wulan Guritno ini, tapi juga 11-12 dengan putrinya, ya. Dan ini bisa. Dan setelah saya perhatikan, kuncinya mereka itu setelah saya searching di YouTube adalah dari pola hidupnya yang sehat. Jadi satu paket dengan yang namanya olahraga dengan pola makannya itu yang dijaga, yang diperbaiki. Kalau saya lihat tadi sharingnya dari Sis Ang tadi itu juga sama ya. Dari yang 71 tahun, kemudian dia betul-betul tidak mengkonsumsi gulanya gula yang baik gitu ya. Sama yang tadi yang videonya Yung Yung tadi itu juga sama, usia 61 tahun, tapi dia exercise yang namanya berolahraga itu 40 menit setiap hari dengan makanan yang betul-betul hanya dibutuhkan oleh tubuh ya, secara nutrisi yang baik ya, dan sehingga kesehatannya juga bagus, betul nggak? Dan dampaknya kelihatan banget, itu usia 61 seperti usia yang belum 40 kalau menurut saya. Nggak cuma hanya wajahnya yang hanya diolesi dengan yang namanya krim-krim, tapi juga apa? Kan nggak lucu kalau wajahnya itu kinclong, tapi badannya gemuk, udah gitu ngos-ngosan naik tangga, udah gitu yang namanya mau berkebun aja sudah capek kanan kiri. Kan nggak lucu, betul nggak?
Ya, karena yang namanya muda itu harus betul-betul muda secara umur boleh nambah, tapi wajahnya, kemudian fisiknya, kemudian kekuatannya, artinya kekuatan yang namanya kualitas kesehatannya itu tetap prima. Karena usia mesin manusia yang saya tahu ya, saya akhirnya belajar, itu manusia itu mesinnya itu akan terus berjalan secara prima sampai manusia umur 120 tahun. Keren nggak? Ya, nah sekarang oke, tahu semua kan ya? Sebentar. Siapa yang tahu Brad Pitt? Pasti semua tahu Brad Pitt, betul ya? Ya, kenal sih belum tentu ya, tapi tahu lah paling tidak ya. Sebentar, ini kenapa ini Sebentar. Biasa ini kalau malam minggu suka begitu. Jadi otomatis PowerPoint-nya ini katanya mau istirahat juga. Ternyata saya tidak mengizinkan dia untuk istirahat, ya, karena saya malam minggu mau berbagi. Ceritanya seperti itu. Jadi kalau saya sharing tentang ini, Brad Pitt, nggak ada orang nggak tahu Brad Pitt, ya. Tapi kita lihat, ya, dulu itu menjadi idola wanita banget, ya, termasuk saya, ya. Karena kalau orang menyebutkan nama Brad Pitt itu orang tahu semua. Sebentar ini, screen saya ini kayaknya post, nggak tahu kenapa. Muncul ya? Muncul Brad Pitt. Kok di saya nggak muncul? Muncul foto saya, Bu. Oh iya, astaga, ini Yung ini ternyata. Iya, itu saya. Itu harapan saya, Bu. Nah, kalau kita lihat, justru ini kebalikan. Brad Pitt ini dulunya gagah banget, keren gitu ya. Tapi siapa yang tertarik yang Brad Pitt paling yang sebelah kanan? Mikir ya, kayaknya bukan Brad Pitt kalau ketemu di jalan ya. Ya, dan ternyata ya semua ini kuncinya kalau saya perhatikan itu ini ya, karena pasti pola hidupnya itu nggak sama seperti yang video tadi itu, betul nggak? Nah, sesuai dengan tema kita hari ini adalah, saya juga lagi belajar, lagi berproses gitu ya. Nah, tema kita hari ini adalah bagaimana hari ini kita harus tambah sehat, kemudian tambah langsing dan tambah muda. Bukan hanya awet muda, tapi tambah muda. Nah, ternyata yang namanya menuju sehat, langsing, dan awet muda, kita harus tahu dulu, kenapa sih badanku gemuk gitu ya. Kenapa kok saya makan sedikit rasanya kok berat badanku ini kok tambah naik gitu ya. Sebenarnya kalau mau jujur, kita tahu kok kalau mau jujur-jujurannya penyebabnya apa. Nggak perlu yang namanya harus datang ke dokter atau yang namanya konsultasi. Kita pasti tahu ya. Kalau kita mau jujur, olahraganya kurang, magernya tinggi, apalagi PPKM, pelan-pelan tambah montok ya, pelan-pelan kasih melar gitu ya. Nah, karena pasti tahu, iya PPKM ini aku rasanya males gerak, apalagi pakai daster enak banget gitu ya. Tapi ya kita tahu semuanya itu. Makanya saya kutip ini ada satu ada satu artikel ya dari Hippocrates, artinya saya bukan hidup di masa Hippocrates ya, Hippocrates waktu itu. Di sini ada kutipan mengatakan, bila seseorang ingin menjadi sehat, sekali lagi sehat sesuai dengan tema kita hari ini, kita harus menanyakan terlebih dahulu kepadanya, artinya kepada diri kita sendiri. Apakah saya siap untuk menghilangkan semua sumber penyakitnya itu? Artinya membuat tubuh kita tidak sehat, ya. Hanya dengan cara itu bisa terbantu. Karena kalau hal ini kita tidak mau accept atau kita tidak mau jujur dengan diri kita sendiri, apapun caranya kita nggak akan pernah bisa. Setuju nggak? Nah, ini dulu, kuncinya ini dulu. Jadi kita harus betul-betul sadar penyebab kita nggak langsing, penyebab kita nggak sehat, kenapa kita kok cepet loyo segala macam. Itu kenapa kita harus betul-betul menyadari itu dulu, ya. Karena jalan apapun akan terhenti di tengah jalan kalau kita nggak accept hanya pakai jalan pintas. Itu dulu ya. Nah, sekarang ya yang tadi itu ya, karena kan sebenarnya siapa sih yang nggak kepengen yang namanya sehat, langsing, dan awet muda? Tambah kesininya adalah bukannya tambah tua, tapi tambah muda. Nah, ini ada satu solusi untuk membantu. Karena kan gini, waduh kok diet gula, aduh kok harus olahraga gitu ya. Tapi ini dibantu dengan satu program. Nah, sekarang pertanyaan saya, Sis Ang sama Yung mau nggak? Dengan cara yang praktis,
ibaratnya ini ada PT-nya. Ini adalah jadi kayak penuntun atau pembimbing, personal trainer ya, yang membantu saya untuk membuat saya sehat, kemudian akhirnya langsing dan menjadikan saya tambah kesininya kok tambah muda. Nah, ini ada Tubiang dengan melakukan apa? Dibantu dengan iSolution, mendukung masa muda Anda. Jadi saya anggap semua di sini muda, tidak ada yang terlambat, kata terlambat termasuk dengan saya ya. Dan ini caranya adalah yang tadi ya. Tadi kan Sis Ang sudah sharing di awal bahwa penyebab penuaan dini adalah karena apa? Karena banyaknya penimbunan racun di dalam tubuh kita. Betul nggak? Betul nggak? Yang kedua tadi apa? Sistem metabolisme yang menurun. Sejak umur 20 tahun sudah mulai ada penurunan metabolisme. Saya pikir 40, ternyata 20 sudah mulai turun ya. Pada saat kenapa kok tinggi badan nggak bisa naik, tapi akhirnya orang-orang semakin banyak makan, bukannya masa pertumbuhannya tinggi badan, tapi akhirnya jadi melar. Ternyata dimulai sejak 20 tahun ya. Setelah itu apa? Penurunan massa otot sehingga tidak ada pembakaran, makanya makan sedikit kenapa kok jadi gemuk gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jangan sampai nanti gini, mau GoFood baru pesan makanan sudah berat badannya naik ya. Belum makan ini tapi baru pesan GoFood sudah kepikiran. Nanti ini berat badanku berapa ini ya. Makan nasi Padang tambah paru goreng tambah yang namanya hati ampla seperti itu ya. Nah, ini caranya adalah menargetkan supaya apa? Kita mencabut akar penyebab penuaan itu sendiri ya. Makanya caranya dengan apa? Ini caranya ya, kita perhatikan. Oke ya, dia jalan sendiri. Tung ya. Dengan pengobatan dari tanda awal tadi itu. Mulai apa? Wih, kok ternyata kulitku sudah mulai mengeriput gitu ya. Kok saya naik tangganya sudah ngos-ngosan. Ini sudah mulai penyebab dan tanda-tanda kita mengalami penuaan dini. Dan tanda dan gejala penuaan dini menyebabnya terjadi penuaan. Nah, kan ini kita nggak mau. Makanya kita memberikan satu solusi dengan mengidentifikasi ya penyebab penuaan itu apa. Sehingga kita betul-betul bisa tepat untuk menumpas ini ya. Dengan cara apa? 3 konsepnya, yaitu clean up, nutri up, dan lean up ya. Jadi betul-betul kesasarannya untuk kesasaran dari penyebab penuaan itu. Nah, clean up dengan cara apa? Ya, nah ini clean up. Nah, tadi Sis An kan ngomong penumpukan racun. Nah, berarti racunnya harus dikeluarkan dulu, harus dibersihkan dengan cara apa? Clean up. Nah, cara clean up-nya seperti apa? Nah, ini ya yang tadi. Nah, akibat akumulasi limbah dari toksin-toksin ya, racun-racun dalam tubuh itu ternyata bisa menyebabkan apa? Menghambat metabolisme sel. Ya, karena apa? Terhambat ya, banyak racun, banyak sampah di situ. Jadi kalau banyak sampah di situ, ibaratnya apa? Nggak lancar ya, aliran segala macamnya. Dan ini menyebabkan karena metabolisme selnya terganggu, menyebabkan fungsi sel itu sendiri akan terganggu, yaitu fungsi perbaikan selnya, detoks selnya, peremajaan selnya, perlindungan selnya akan terganggu. Sehingga mudanya ini tambah menurun, akhirnya terjadi penuaan ya, seperti itu. Nah, caranya apa? Dengan cara dibantu dengan dietary fruity juice. Jadi ibaratnya apa? Kalau tadi ceritanya kalau saya searching ya Bapak Ibu nanti bisa lihat juga bagaimana pola hidupnya si Sofia Lajuba dan Wulan Guritno. Dia rajin makan buah dan sayur loh. Dan setahu saya Sofia Lajuba ini nggak makan daging-daging, dan jadi ibaratnya itu kayak daging kemudian segala macam yang berhubungan dengan yang namanya hidup ya, dia nggak makan ya, makanya buah dan sayur, tempe tahu. Ternyata syaratnya simpel ya, mau jadi cantik ya, murah ternyata. Tapi orang enak juga ya makan gituan ya, nggak semua orang bisa mau seperti itu. Dibantu dengan ini dietary fruity juice ya, karena ini mengandung buah-buahan dan fiber premium ya, dan ini akan mendetoks racun. Dan luar biasanya yang dibersihkan itu konsepnya 3C ya. Jadi membersihkan darah ya, membersihkan darah, membersihkan usus besar dan membersihkan hati ya. Karena kandungan yang ada di fiber fruity juice ini mengandung sun fiber, inulin, kemudian juga adanya psyllium husk. Jadi ini adalah serat ya, serat
dan kemudian prebiotik yang bisa melancarkan pembuangan limbah seperti itu ya. Sebentar Bu Yuyun. Ini kalau saya dulu ya membersihkan darah ini pakai proses yang cukup cukup panjang, dan kalau bagi sebagian orang mungkin agak menakutkan ya Bu Yuyun ya. Dulu ini simpel banget loh, tinggal minum ini aja sudah bisa membersihkan darah, membersihkan usus bunga, membersihkan hati. Kalau saya dulu membersihkan darah, maksudnya memberi oksigen ke darah itu Bu Yuyun melalui proses itu yang ngeluarin darahnya berapa cc, habis gitu diproses dengan mesin, dimasukkan oksigen, habis gitu darahnya dimasukin lagi Bu Yuyun. Wow, berarti Ang pernah ngalamin itu ya, Sis Ang ya? Membersihkan usus besar juga sama Bu Yuyun. Itu ada satu proses yang kita pakai mesin ya, untuk membersihkan usus itu loh Bu Yuyun. Pakai mesin. Saya nggak enak ya kalau diceritain prosesnya, tapi boleh searching lah gitu loh. Tapi ini konsep yang cukup simpel loh, kan Bu Yuyun. Tinggal minum dengan rutin dan dijadikan gaya hidup gitu loh, karena untuk membersihkan ini tadi darah, usus besar, dan juga hati. Wah, keren banget ini Bu Yuyun. Jadi memang semuanya kan sekarang maunya simple ya Sis Ang ya. Jadi biar tidak mengalami seperti yang Sis Ang alami gitu ya. Makanya ini dengan cara simple, yaitu tadi dengan fruity juice tadi itu bisa melakukan pembersihan dengan 3 konsep. Darahnya bersih, usus besarnya bersih, hatinya bersih. Wah, keren ini buat saya ya. Nah, kalau semuanya ini sudah dilakukan pembersihan limbah, manfaatnya apa sih? Otomatis meningkatkan metabolisme. Tubuh kita akhirnya apa? Berenergi, mengurangi penumpukan limbah. Akhirnya begitu racunnya, kemudian limbahnya tadi dikeluarkan, otomatis pada saat kita makan makanan yang bernutrisi tinggi, penyerapan ke dalam usus ini itu bisa sangat maksimal. Dan karena fruity juice ini itu terbuatnya dari gula yang aman ya, yang tadi diceritakan sama Caroline Hurt tadi itu, sehingga bisa mengurangi kadar gula darah, kemudian juga bisa menurunkan tingkat kolesterol lemak tubuh jahat dalam tubuh ya. Dan otomatis kalau terjadi pembuangan tadi itu, karena berat badan kita ternyata juga salah satunya dari limbah yang tertimbun di dalam tubuh ya, dan lemak-lemak tadi dikeluarkan, sehingga apa? Terjadilah proses penurunan berat badan ya. Kan keren ya, sudah bersih semuanya baru berat badannya turun. Nah, yang kedua adalah apa? Tadi Sis Ang bilang karena turunnya metabolisme tubuh sehingga yang tadi itu metabolisme tidak bisa bekerja dengan maksimal, energinya nggak up. Makanya di sini cara kedua adalah dengan Nutri Up. Nah, caranya seperti apa? Nutri Up ini akan membantu supaya metabolisme tubuh ini berjalan dengan efektif. Karena pada saat kita ini hidup ya, makanan atau yang dibutuhkan oleh tubuh kita ini adalah oksigen, air dan makanan. Nah, kalau metabolisme ini baik ya, yang tadi sudah dibersihkan tadi itu, maka dia akan meningkat, energinya akan up. Kemudian pasti gizi-gizi akan terserap dengan maksimal, dan proses pembuangan limbah pun itu juga bisa bekerja dengan maksimal ya. Jadi benar-benar lancar, bagus banget prosesnya ya. Dengan cara apa? Dietary meal shift. Ya, ini simple banget ya. Dan ini sudah apa? Sudah benar-benar dipilihkan makanan-makanan yang bernutrisi tinggi, yang apa? Tinggal di-shake, tinggal diminum. Kita nggak usah pusing lagi gitu ya. Tinggal nggak bingung lagi harus mencari makanan-makanan apa yang baik. Ya udah, dari 1 saset meal shake saja itu hanya 123 kalori per penyaji. Dan ini sudah mengandung vitamin, mineral, protein, dan serat makanan yang bagus banget ya, keren banget. Dan manfaatnya apa? Kalau Nutri Up ini adalah membantu mengaktifkan semua reaksi yang memungkinkan semua nutrisi, jadi meningkatkan metabolisme ya, sekali lagi. Sehingga balik lagi ke saya yang awal, kalau metabolismenya bagus, otomatis akan meningkat fungsi-fungsi sel tadi itu. Jadi detoksnya, kemudian perbaikan selnya, dan otomatis ini juga imun akan meningkat pastinya ya. Nah, kemudian cara yang ketiga, tadi yang kalau nggak mau ya
tambah lama ototnya, masa ototnya tambah turun, makanya makan sedikit tambah tua kok tambah gemuk gitu ya. Perasaan nggak kayak dulu loh Bu Yuyun, dulu itu makan 2 piring, 3 piring, 4 piring nggak apa-apa. Sekarang nggak sampai satu piring nasi kok makan sedikit itu udah gemuk. Nah, penyebabnya salah satunya ini yang tadi diceritain sama Sis Ang, karena penurunan massa otot, karena massa ototnya nggak pernah dilatih. Nah, tapi setahu saya otot itu ada 2, yaitu otot luar ya, otot luar yang kelihatan sama otot dalam yang tersembunyi. Dan yang dikasih makan ini adalah otot dalamnya ya. Ya, karena otot itu juga ada makanan, ada nutrisinya ya. Saya sedang tidak mengajak ibu-ibu untuk tidak menjadi seperti ini ya, tapi membuat ototnya ini ya, ibaratnya karena tubuh ini singset ya. Singset itu orang Jawa bilangnya itu singset ya, singset ya, nggak gelambir gitu ya, karena ada juga orang diet menggelambir kuyu, karena saya dulu pernah lakukan Sis Ang, jangan salah, saya dulu pernah diet tapi muka saya kuyu, saya kayak loyo, nggak kayak ini ibu ini kok makannya kok kayak orang kurang gizi, serius, tapi badan saya kurus. Nah, ternyata itu hanya dikeluarkan, nggak tahu dikeluarkan apanya, dipaksa untuk lemaknya keluar, badan saya memang turun, tapi tidak terbentuk otot di situ. Nah, karena otot itu ternyata ini adalah sebagai kunci untuk membakar, ya, untuk membakar tadi itu. Dan ini akan bisa meningkatkan vitalitas, otomatis bisa bersemangat ya, dan menawan karena singset ya, pakai bajunya juga enak banget ya, jadinya pede ya, seperti itu. Nah, dengan cara apa? Yang tadi itu, dietary meal shake-nya tadi itu. Jadi selain meningkatkan metabolisme, juga bisa meningkatkan massa otot seperti itu, ya. Dan kalau ini sudah terjadi ya, ini sudah terbentuk, maka bisa menumbuhkan otot yang ramping untuk mengaktifkan mesin metabolik. Jadi kita makan aman ya, dan meningkatkan metabolisme secara maksimal, meningkatkan pertumbuhan sel yang sehat ya. Dan otot itu salah satunya juga bisa menopang yang namanya tulang kita. Dan satu dietary meal shake ini itu setara dengan, kalau misalnya nggak mau minum Bu dietary meal shake, nggak apa-apa, tapi minumlah 2 gelas susu, kemudian atau 3 gelas susu kedelai, atau 3 butir telur, atau 4 irisan keju, kemudian 5 alpukat, 2 cangkir yogurt. Tapi kalau saya memilih ini, tapi kan semua pilihan ya, karena yang tadi ini ada proteinnya, ada vitaminnya ya, ada mineralnya, ada buah-buahannya, seratnya juga bagus semuanya. Makanya saya maunya yang simple saja bisa saya minum. Dan minuman ini adalah minuman yang fungsional, bisa mengurangi gula darah, kadar kolesterol dan lemak tubuh, dan ini ada juga bubuk kunyitnya ya, yang bisa untuk mencerahkan kulit. Jadi kalau yang namanya tadi Sis Ang sama Bro Yung Yung ya, jadi kalau sudah terjadi clean up, nutri up, clean up, otomatis bisa meningkatkan kesehatan jantung. Ya, jadi bukan jantungnya malah dipacu. Akhirnya banyak orang pada saat minum obat diet atau seperti ini, nutrisi seperti ini, malah jantungnya kepacu. Tapi ini justru kesehatan jantungnya bisa lebih meningkat, membaik, kemudian meningkatkan kontrol gula darah, dan manfaatnya ini semua bisa melangsingkan tubuh dan kulitnya menjadi cantik. Karena apa yang kita makan tadi itu tidak mengandung lemak dan gula sama sekali. Dan juga ada serbuk kunyitnya yang bisa untuk mencerahkan kulit ya. Dan ada kolagennya juga ya, seperti itu. Jadi saya mau caranya lebih praktis lagi. Dan campuran minuman ini itu bersertifikat GI rendah. GI rendah itu seperti yang disaringkan tadi oleh Caroline Hurt ya. Jadi dia itu gulanya aman untuk tubuh, rendah banget seperti itu. Jadi GI-nya rendah. Ya Sis Ang, Sis Ang sampean. Ya Sis Ang. Sis Ang. Gulanya gula alami. Ngerti ya. Nggak ngerti apa itu GI? Jadi boleh ya Bu Yuyun, boleh. Karena saya tahu banget ini ya, Ibu Ang ini orang yang concern banget dengan kesehatan, makanya nggak salah ya. Saya bisa berpartner dengan beliau karena saya terinspirasi. Jadi menurut
saya sih menurut saya tidak banyak orang paham tentang apa itu GLO ini tadi gitu loh. Biasanya orang diet itu pokoknya bisa kurus aja, padahal sebenarnya mereka juga harus memperhatikan tentang ini juga gitu, tentang GLO ini tadi. Karena GLO itu sebenarnya indikator seberapa cepat makanan berkarbohidrat itu mempengaruhi kenaikan gula darah. Dalam tubuh. Makanya kalau produk dari ISO ini kan menggunakan gula alami ya, seperti yang tadi Caroline itu. Jadi intinya GL rendah ini dapat membantu mengendalikan gula darahnya juga, Bu Yuyun. Karena gula itu kalau seumpamanya cepat, itu kan menimbulkan energi. Gula itu menimbulkan energi kan. Tapi kalau diprosesnya terlalu cepat, apalagi untuk orang-orang yang diabetes, itu gula darahnya dikhawatirkan nanti menaik, melonjak ya, bisa meningkat. Kalau yang ini ISO ini aman untuk orang yang diabetes. Iya. Berarti anak teman saya kan ada kayak autis itu kan nggak boleh gula, berarti cocok ini. Perlu dikonsultasikan, cuma sebenarnya karena ini gula alami dan dia itu rendah kalori ya, hampir 0. Harusnya boleh, tapi tergantung sama umur dan harus konsultasi juga kalau dengan dokternya. Iya. Cuma banyak sekarang beredar produk-produk untuk slimming ya, untuk apa itu, untuk menguruskan badan dan lain-lain. Menurut saya sih nggak riset sampai gimana ya Bu Yuyun. Cuma saya jarang sekali mendengar bahwa produk-produk untuk slimming itu yang seperti ini, yang kayak ISO gini, yang GLO-nya itu ada gitu loh maksudnya. Iya. Dan nanti di-sharingkan lagi. Sorry Bu Yuyun, jadi apa itu? Nggak apa-apa. Jadi Justru saya juga belajar ya, karena banyak orang hanya berpikirnya kalau mau kurus adalah gimana caranya jalan cepat ya, nggak memikirkan komposisinya ya, nggak tahu bahwa nanti efeknya itu juga bisa akhirnya ke ginjal dan lain-lain gitu ya, nggak tahu efeknya kalau ternyata jantungnya harus terpicu di situ ya, untuk jadi deg-degan di situ, kemudian nggak tahu juga tentang gula darahnya, ternyata ini GI-nya rendah ya. Saya sendiri juga baru ngerti loh, betul loh Bu, karena saya pikir bahwa saya harus betul-betul nggak, ibaratnya apa ya, yang semuanya harus saya makan tawar, karena saya pernah diet yang tidak pernah makan gula dan tawar. Tapi begitu saya minum ini ya, juicy fruitnya ya, itu manis rasanya, enak gitu loh. Dan ternyata ini ya, termasuk tadi milkshake-nya itu juga ada rasanya. Jadi nggak cuma hanya hambar, ada vanilanya seperti itu ya. Ternyata mengandung sertifikasi GI-nya rendah, jadi aman sekali ya. Keren. Tak lanjutin ya. Oke, thank you Sis Ang ya. Nah ini ada juga ya, ini sertifikasinya ya, beberapa sertifikasinya. Nah, kok balik lagi ke sini? Bentar. Nah, ini ada, sebentar. Nah, bentar saya balik lagi yang ini. Nah, ini ya. Nah, GI rendah tadi itu ya, ternyata walaupun GI-nya rendah, berkalorinya baik ya, karena kebanyakan karbohidrat itu ada hubungannya dengan gula. Tapi ini enggak, dan dia bisa menimbulkan rasa kenyang ya. Saya jujur aja minum milkshake sama fruity juice-nya ini, kok rasanya tambah kenyang terus ya. Dan akhirnya bisa membuat manajemen berat badannya menjadi lebih baik. Nah, kalau ini semuanya bisa memberikan manfaat, gula darahnya juga terkontrol, dan energinya bisa tahan lama, nggak loyo, ya, nggak loyo, itu yang paling penting, ya. Dan ada beberapa lagi sertifikasi internasionalnya selain GI tadi itu, ya, GI, ya, GI kok GI, ya. Nah, ini ada GI-nya tadi itu, GI itu adalah indeks glikemiknya rendah, itu dari Singapura ya. Jadi kalau sudah ngomong Singapura itu udah pasti ini ya, udah pasti terjamin, karena Singapura adalah termasuk negara yang sangat ketat dengan yang namanya produk kesehatan. Dan ini ada juga sertifikasi GMP. Sertifikasi GMP ini apa? Artinya proses pengolahannya produk ini itu sudah sangat termanage dengan sangat baik ya. Quality controlnya itu bagus banget, dan juga sudah ada sertifikasi halalnya. Ya, nah kemudian adalah bebas logam berat, kemudian juga bebas mikroba dan bebas gluten. Nah ini yang tadi yang ditanyakan oleh Yung ya. Jadi kalau untuk anak yang kebutuhan khusus bisa aja, karena salah satunya adalah anak kebutuhan khusus itu harus yang diasup itu bebas gluten. Ya, seperti itu. Dan ini akan program ini adalah Clean Up, Nutri Up, Clean Up, akan mengembalikan usia tubuh. Wah, ini keren banget ya.
dengan melakukan apa? Penurunan berat badan. Jadi nggak cuma hanya badannya aja yang turun, tapi tetap berenergi. Bahkan yang tadi usia 71 tahun tadi sama 61 tahun, tetap yang namanya apa? Fisiknya betul-betul luar biasa, ya. Nggak di kursi roda, nggak dilayani. Karena kan kebanyakan usia segitu kan usia di kursi roda, usia ibaratnya jalan aja udah pelan-pelan, nggak kuat, ya. Dan formulasi penurunan berat badan yang sehat ini itu rendah kalori, ya, kaya serat. Saya sudah baca ingredientnya itu betul-betul kaya serat dan rendah kalori, ya, dengan memberikan nutrisi dengan spektrum yang sangat luas, ya, seperti itu. Dan ini benar-benar bisa diperhatikan, bro and sister, teman-teman semuanya. Ini menarik buat saya, ya. Nah, oke. Di sini siapa yang suka makan mie ayam, noodle? Saya penyuka. Langsung saya angkat tangan, ya. Oke, mie ayam atau misalnya dengan apa lagi namanya toppingnya mau apalagi namanya mau daging, mau ayam, mau apa gitu, ya. Ternyata saat kita makan mie ayam satu mangkok itu sama dengan ekuivalen dengan 800 kilokalori. Bayangin kalau tiap hari kita makannya mie ayam, sehari bisa 2 kali. Bahkan katanya mie instan yang jumbo itu, suami saya searching, itu 1.200 kalori. Nah, 1.200 kalori itu sudah jatah makan kita satu hari sebenarnya. Tapi kalau pagi sudah makan mie jumbo, siang udah makan apalagi namanya makan nasi lagi. Wassalamualaikum, berarti makannya sudah berapa ribu kalori. Ya, dan ternyata ya minum tadi misalnya sarapannya di skip, ya, sarapannya di skip, kita nggak makan yang namanya mie ayam, tapi dengan diganti dengan dietary milkshake, kemudian juga ada fruity juice ini, itu cuma 160 ya, 160 kilokalori, dan itu sudah mengurangi atau mengurangi menghemat makanan itu kalorinya itu 640 kilokalori. Itu gede banget, ya. Itu dihemat 600 kilokalori. Nah, kalau nggak mau, ya sudah nggak apa-apa, Bu, makan mie ayam. Nggak apa-apa. Nanti saya olahraga. Nggak usah minum yang namanya fruity milkshake atau misalnya fruity juice. Nggak apa-apa, ya. Semua kan pilihan, ya. Nah, tapi 640 kilokalori penghematan itu ekuivalen dengan kalau saya harus, jadi mengeluarkan 640, itu naik tangga loh, naik turun tangga 60 menit. Mampu nggak? Saya jujur nggak mampu. Jujur saya udah ngomong saya nggak mampu. Lari tanpa henti 120 menit, 22 jam. Lompat tali 5 menit saya sudah ngos-ngosan 45 menit, ya. Mendaki, ayo mendaki gunung 90 menit. Sekarang saya tantang ke Bromo dia udah ngos-ngosan. Betul nggak, ya? Main pingpong 2 jam. Waduh, main pingpong 2 jam nggak berhenti, ya. Dan berkebun itu 160 menit. 160 menit itu 2,5 jam loh, ya. Dan itu baru membakar 600 kilokalori, ya. Makanya kenapa kok tambah lama tambah melar, ya, seperti itu. Nah, iSolution ini adalah meningkatkan energi tubuh konsepnya. Karena begitu yang namanya tadi itu prosesnya, ya, clean up, nutri up, lean up, otomatis bisa meningkatkan metabolisme tubuh, otomatis kalori akan terbakar dengan maksimal. Begitu kalorinya terbakar, otomatis energinya akan meningkat. Dan otomatis mengurangi berat badan karena lemak-lemaknya juga ikut terbakar. Jadi nggak potong kopas, nggak lemaknya yang berusaha untuk dibakar di situ, tapi memperbaiki metabolisme tubuh dulu untuk ditingkatkan, seperti itu, ya. Dan ya, oke, ya, kita menuju, ya, yang baru tidak ada kata terlambat, Sis Ang sama Yung Yung, ya, sama Bro Yung Yung, ya, tidak ada kata terlambat, bisa mulai dari sekarang, tidak ada yang tidak mungkin, ya. Sebentar, ya, dan ini caranya. Jadi ini ada panduan, ya, kalau mau ngikutin supaya lebih efektif, ya. Ada program 14 hari, Sis Ang, ya. Ini kenapa, ya? Sebentar, ya. Nah, kayaknya bentar. Malam minggu. Iya, malam minggu. Ya. Mau move on. Tapi saya masih ada kan gambar saya, ya? Ada. Ya, ini, ya. Nah, ini. Nah, ini keluar.
Ini ada panduannya ya, panduan 14 hari. Jadi seminggu itu caranya begini, simple banget ya. Simple banget. Nah, setiap hari ya, itu Senin sampai Minggu itu ada caranya ya. Jadi caranya seperti ini ya. Jadi ada hari Senin, Minggu ya, sarapan ya. Jadi Senin, Rebo, Jumat ya. Jadi Senin, Rebo, Jumat yang dikonsumsi ini ya. Jadi hanya boleh makan 1 kali di siang, makan nasi boleh, tapi 600 kilokalori ya. Nah, pagi ya, kemudian sela-sela snacknya itu diganti dengan fruity juice. Udah gitu setelah makan siang ganti dengan fruity juice lagi, makan malamnya diganti dengan milkshake ya. Nah, itu 3 hari ya. 4 harinya adalah caranya seperti ini ya. Selasa berarti Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Nah, artinya adalah pagi itu sarapannya dengan milkshake. Kalau nggak mau milkshake boleh roti atau boleh makanan ringan, snack ringan boleh ya. Udah gitu ditambah dengan jus. Nah, udah gitu siangnya makan siang, udah gitu makan jus lagi, minum jus lagi, makan malamnya boleh tapi ringan, snack ringan, ditambah lagi dengan minum dietary milkshake. Ya, ini panduannya buat saya, membuat saya lebih simpel dan ada arahannya, Sis Ang ya. Jadi tidak membuat saya repot justru ya. Jadi membuat saya kayak gini terarah. Jadi nggak perlu harus konsultasi apa, sudah ada panduannya seperti ini. Jadi bisa memudahkan saya ya. Nah, bagaimana cara penyajiannya? Oke, saya tunjukkan ya. Caranya kalau untuk fruity juice-nya gampang, tuangkan air ya, air dingin lebih enak ya. Tapi caranya ada dikocok ya atau di shake ya, di shake seperti ini ya, di shake secara manual ya. Nah, kemudian kalau simple ya, sip ya. Nah, kalau untuk milkshake-nya juga sama, bisa yang tadi seperti itu tadi atau pakai otomatis shake ya, boleh. Nah, keren kan? Simple kan? Nah, tinggal shake selesai. Nah, ini beberapa program 14 hari ya, kita perhatikan. Sarannya nanti kalau sudah ikut program ini, beli timbangannya yang lebih lengkap ya. Jadi nggak cuma hanya lihat berat badan, tapi juga ada bisa menunjukkan usia tubuh Anda, kemudian juga bisa merekam lemak visceral Anda, sama lemak tubuh Anda secara keseluruhan. Lemak visceral ini kalau nggak salah ada lemak yang ada di perut, ya, lemak yang ada di perut. Dan program selama 14 hari setelah disampling dari 90 peserta, usianya 25 sampai 60 tahun, itu dia mengalami penurunan badan hampir 3 kilo. Usia tubuhnya juga 2 tahun ya, lebih muda. Kemudian lemak visceralnya itu turun -3. Ini gede loh, ini gede banget. Betul ya Bu Ang ya? Karena nggak gampang ini ya, dengan 14 hari bisa -3 ini luar biasa. Ya, karena normalnya itu antara 1 sampai 9 kalau nggak salah. Ya, nanti diukur sendiri. Kemudian lemak tubuhnya di -1,5 ini juga luar biasa ya. Dan ini beberapa ya, ini beberapa Bapak Ibu perhatikan yang hadap depan dengan hadap depan ya. Nah, hadap depan ini adalah program 19 ke 1, berarti berapa ini Bu Ang? 2 minggu ya, 2 minggu progres ya, 2 minggu ya. Lemak tubuhnya -3, berat badannya 2,5 kilo, lumayan ya, lumayan banget ya. Usia tubuhnya -4, dari perutnya yang gendut ya, jadinya seperti ini, lumayan banget. Kalau pakai baju udah pasti beda banget ya. Nah, ini juga ya, ini juga lebih ini ya, lebih ekstrim ya. Nah, ini juga, ini kalau nggak salah 16 hari, dari tanggal 11 ke tanggal 27. 16 ya Bu Ang ya? 16 hari. Ya, ini yang kelihatan di samping ya, di samping ini kelihatan ya, kempes banyak ya, kempes banyak. Nah, ini ya, ini memang nggak terlalu gemuk banget ya, tapi perutnya di perut lumayan ya. Tapi setelah minum selama berapa hari ini? 14, persis 14. Ya, ini sudah kempes kayak gini ya. Nah, ini bantu banget nih kalau pakai baju, apalagi pakai baju pesta ya. AI pun juga nggak kalah semangat ya, karena tidak ada kata terlambat. Ya, ini 14 hari juga AI ini ya. Nah,
kelihatan lebih fresh, wajahnya lebih fresh ya, dan pasti otomatis lemaknya juga berkurang di situ ya. Dan ini juga ya, ini orang Indonesia asli ya. Ini adalah foto dari nggak perlu disebutkan nama ya, yang jelas kita semua kenal sebenarnya ya. Dan beliau waktu itu dapat tester juga karena ISO ini baru launching tanggal 27 kemarin di Indonesia. Dan ternyata ISO memang ibu ini betul-betul badannya sudah bagus. Beliau sudah program untuk untuk mengikuti pola hidup yang sehat, tapi ditambahkan dengan minum ISO selama 14 hari, merasakan ototnya lebih kencang dan terbentuk di situ. Kelihatan dari perutnya. Betul ya Sis Ang ya? Ya, ini yang penting ya, ini penting banget. Otomatis pembakaran tubuhnya juga luar biasa. Jadi di kantor, di perjalanan, olahraga, di mana saja bisa langsung tinggal shake minum ya. Karena begitu perutnya kenyang, udah nggak lagi ketarik ya, ada makanan apapun sudah lewat aja ya. Dan ini ada ya. Jadi balik lagi kalau orang mau sehat oleh Thomas Edison sudah lama ya. Saya nggak hidup di zaman ini ya. Saya kutip aja dari artikelnya. Jadi Thomas Edison ini mengatakan, dokter di masa depan itu nggak akan menyembuhkan manusia dengan obat. Ini yang paling penting. Tetapi akan menyembuhkan dan mencegah penyakit dengan nutrisi yang baik dan benar. Jadi balik lagi konsepnya, yaitu adalah nutrisi yang baik. Tapi nutrisi apapun yang baik, tapi kalau racunnya banyak nimbun, sama aja. Jadi di ISO ini happy banget karena lengkap ya. Dan ini juga ada Hippocrates juga ngomong bahwa let food by the medicine and medicine by the food. Jadi artinya makananmu adalah obatmu, nggak ada obat yang lainnya ya, makananmu itu gitu ya. Jadi intinya adalah dari apa yang kita makan, mulut ini loh, apa yang kita masukkan di mulut dengan yang namanya apa, membentuk massa otot ya, supaya badannya tetap bisa metabolisme dengan lebih maksimal ya, seperti itu. Dan Ang sama Yung ya sebenarnya gini, sebenarnya awalnya saya tidak membuat keputusan untuk ikut program ISO ini karena saya pikir sejak saya pandemi ya, sejak beberapa tahun yang lalu saya sudah aktif untuk membuat keputusan untuk saya rutin olahraga ya pagi itu minimal setengah jam 45 menit gitu ya. Tapi masa pandemi ini saya tetap yang namanya aktif karena saya bisa treadmill di rumah dan itu lumayan banget buat saya. Jadi saya pikir karena baju saya juga sudah oke gitu ya, udah mulai oke lah gitu ya. Jadi saya pikir nggak ikut program apalagi namanya ISO inilah ya. Tapi begitu ngelihat konsepnya bahwa membuang racun gitu ya, kemudian juga meningkatkan metabolisme dan juga meningkatkan massa otot, itu saya nggak bisa nolak, saya langsung oke, saya mau ambil gitu ya. Dan ternyata pada saat saya ambil dan saya memutuskan untuk ikuti program ini menjadi lifestyle saya, suami saya itu loh, pertama awalnya itu kan saya minta suami saya yang ikut ya program itu, enggak, aku nggak mau, wah kayaknya susah ini, makan dibatasin ini gitu. Tapi begitu ikut denger konsepnya seperti ini, ternyata dengan sukarela aku mau pesenkan gitu. Nah, pengen tahu ceritanya seperti apa, biar beliau aja sendiri yang sharing. Karena biasanya suami itu nggak bisa dipaksa, ya. Oke. Saya mau langsung aja sharingnya dari suami saya, silakan. Langsung aja, Bu Yuyun. Keren ini. Mana ini Pak Nandar? Nah. Suaranya kok kecil? Suaranya enggak dengar Pak Nandar. Masih enggak kedengaran Pak Nandar. Tetap nggak dengar ini. Nggak dengar suaranya Pak Nandar. Halo. Ternyata kesalahan di saya, bukan di laptop ya. Kirain di telinga ya, di telinga para audiens. Okay. Tapi lihat senyumnya aja sudah gimana gitu loh. Sumringah.
Enggak, saya terinspirasi sama Bro Yung ini. Sama-sama menginspirasi Pak kita Pak. Ya. Kalau tadi lihat video kan orang apa six pack ya. Kalau saya sih one pack. Sama satu klub sama suami saya Pak Nandal. Ya. Jadi kenapa ya saya memutuskan ikut program ini, tentunya sebenarnya sederhana ya. Saya ingin sehat, itu yang pertama. Tapi awalnya memang saya namanya diet itu kok susah ya gitu loh. Kok susah gitu loh. Tantangannya terlalu besar gitu loh. Melihat lingkungan kita, apalagi pada saat kita masih di kantoran ya kan, entertain orang segala macam, diajak ke sana kemari, kayaknya kok aduh, kalau kita nggak ikut rugi ya gitu ya kan. Terus kadang kan paradigma orang kan, wah kalau semakin gendut kan semakin makmur Pak. Loh ternyata semakin gendut makmurnya ya penyakit. Ya, jadi awalnya kan dulu kan memang istri saya pernah ikut program diet ya, dan saya lihat kok anu ya, kok susah gitu loh, kok susah. Nah itu juga menjadi, waduh kalau saya ikut-ikut gini apa seperti itu nanti. Jadi tapi setelah saya melihat ISO ini, ternyata yang paling menarik saya itu yang 3C-nya. Yang bagaimana membersihkan darah, kemudian membersihkan usus, kemudian membersihkan liver, ya kan? Nah, saya jadi berpikir gini loh. Mungkin jadi memang ya setiap tahun saya check up, yang selalu menjadi tanda dokter itu apa? Overweight. Selalu overweight nih. Nah, di situ rekomendasinya adalah diet dan olahraga. Nah, kalau kantoran kan memang susah nih kalau diet sama olahraga. Waktunya kadang kan apalagi olahraga. Tapi memang kembali lagi bahwa kalau kita menginginkan sesuatu yang lebih baik, memang keputusannya ada dari kita. Sekuat apa komitmen kita untuk melakukan. Nah, akhirnya saya memutuskan saya ikut. Saya coba. Karena saya lihat ini kok simple ya, agak simple gitu loh. Dan saya termasuk orang yang kalau diet itu kan makan sayur-sayuran nih, ya kan? Pola makannya kan banyak sayur. Nah, saya orang yang paling minim dengan sayur. Jadi kalau disuruh makan sayur itu milih, sayuran saya itu terbatas banget gitu. Nah, tapi kalau dengan adanya ISO ini kan itu sudah di mix ya, masuk di situ. Jadi tanpa saya melihat bahan bakunya, ya tinggal saya telan aja kan. Dan ternyata memang yang saya rasakan selama saya ikut ini mulai hari Senin tanggal 2 sampai tanggal 7. Nah kebetulan saya itu mencoba melihat ada nggak progres dari hasil ini. Dan ternyata ada beberapa yang saya catat ya. Selama 5 hari itu ternyata tadi yang disampaikan yang dipresentasikan tadi, berat badan saya turun. Walaupun belum ideal. Karena kan gampang lah kita rumus ideal berat badan dibandingkan terhadap tinggi badan kurangi berat badan dibagi sekian gitu kan bisa ketemu kan. Nah tapi yang saya cukup surprise loh, dalam 5 hari kok lumayan turun gitu, 1 kilo lebih. Wah ini luar biasa menurut saya. Dan juga ternyata body fat saya itu mengalami perbaikan, mengalami penurunan. Dan itu saya ada catat, Bro Yung. Saya ada catat nih. Ya. Kemudian visceral fat saya juga mengalami perbaikan. Jadi ternyata saya bilang dengan menggunakan ISO ini ternyata tidak semenakutkan yang saya bayangkan gitu. Tapi hasilnya luar biasa loh gitu. Dan ini bagaimana kalau akan saya teruskan gitu. Karena memang saya sangat menginginkan masa depan saya itu ke depan saya menjadi lebih sehat lagi. Ya. Dan yang lebih luar biasanya kan ada partner saya nih, ada pairing saya nih ya selama diet ini. Gitu. Jadi saran saya bagi Bapak Ibu yang pengen menjalankan program ini, ajaklah pasangannya. Mantap, semakin asik gitu loh. Karena ada yang saling mengingatkan gitu. Jadi contohnya gini Bro Yung, Sis Ang. Mah,
saya kok pengen makan ini. Oh, nggak boleh Pak, ntar lagi. Wah, jadi ada yang nah kalau dia nggak ada, kan bisa saya curi-curi nih. jadi itu yang luar biasa. Jadi menurut saya jusnya maupun shake-nya, milkshake-nya ini yang paling saya suka karena apa? Karena milkshake-nya rasanya saya suka. Rasa vanila. Ya. Tidak plain, tidak apa gitu saya suka. Ada rasa dan ternyata manfaatnya luar biasa juga. Dan jusnya, wah ini seger banget gitu. Seger apalagi sedikit dingin gitu kan. Karena rasanya ya nanas jeruk ya. Nah, ini seger pada saat jam siang, istirahat antara pagi dengan siang kita minum itu, waduh, apalagi habis olahraga ya. Enak banget gitu loh. Jadi menurut saya keputusan yang saya ambil ini, saya yakin ini akan memperbaiki pencernaan saya, akan memperbaiki metabolisme saya menjadi lebih baik lagi. Keren. Itu sih, Bro Yong, Sis Ang. Keren, thank you. Sukses, keren. Panutan. Ayo, Bro Ang, kita balapan. Balapan positif. Apalagi kalau jusnya tuh kayak dingin, enak banget. Betul. Kayak minuman biasa, udah sehat, seger, ya kan? Jadi keren banget. Bagus, Pak Nanda, keren. Dan gampang sih, Sang. Kan dia kan saset ya, bukan botolan gitu loh. Jadi kemana-mana kan gampang kita bawa. Kan? Ya, tinggal dikantongin aja sasetnya berapa kan? 2 untuk sehari kan. 2 yang untuk milkshake, 2 yang untuk jus, udah aman. Kemana-mana pun bisa kita minum gitu. Nggak repot bawa botol gede gitu, kalengnya gitu kan. Simple banget kan? Simple. Thank you Pak Nandar. Terima kasih Pak Nandar, thank you. Thank you. Ya. Wah, happy juga. Itu Sis Ang. Jadi saya juga ikut happy ya, karena keputusan nggak harus paksaan dari saya, tapi kalau dengan sukarela, walaupun suka nanya gini, jadi hari ini boleh makan roti? boleh. Sama Bu Yuyun, saya waktu mendengar tentang ISO ini, selain saya mikirnya buat diri sendiri juga ya, karena penting, karena menurut saya ini harus jadi lifestyle, bukan berarti kurus, terus habis gitu kita boleh makan seenaknya. Ya, seringkali kan orang seperti itu, tapi sebenarnya bukan. Menurut saya pribadi itu bukan. Itu satu lifestyle, gaya hidup yang memang harus di-maintain gitu loh, makanan. Karena apa yang masuk ke tubuh kita ya apa yang terjadi dengan apa appearance kita gitu loh. Akhirnya saya minta suami saya, si Jimmy kan overweight-nya over. Kalau ditimbang itu udah masuk obesitas, udah kayak gitu. Nah, kan kalau minta dia untuk diet yang olahraga yang Pak Nanda tadi bilang, ya pasti jawabannya susah. Nah, akhirnya saya bicara dengan dia, sharing sama dia bahwa ini ISO ini satu program yang cukup bagus ya, yang simple, bagus, membersihkan. Nah, namanya udah obesitas pasti kan toksinya juga banyak kan, Bu Yuyun. Jadi ini produk yang bagus untuk toksinya supaya dikeluarin, terus habis itu turunnya berat badan juga nggak ngawur ya, maksudnya sesuai gitu loh kan. Mereka udah punya research yang cukup bagus bahwa ini akan menurunkan berat badan secara sehat. Betul. Karena kalau menurunkan badan kan nggak ada yang instan, Bu Yuyun, nggak bisa hari ini turun berat badan langsung 5 kilo 10 kilo kan nggak mungkin gitu loh. Maksudnya bukan nggak mungkin ya, turun seperti itu juga nggak baik karena berarti tidak sehat gitu loh. Kita kan pengennya yang turunnya sehat. Yang pertama dilakukan untuk suami saya turunnya sehat karena overweight kan, termasuk juga. Jadi saya kan berteman sama suaminya Coach Jimmy. Jadi pernah kita suatu saat jajanan, kok nyamil apa? Nasi tumpeng. Pagi itu udah makannya tuh yang nasi gitu, Bu Yuyun. Ya nasi lagi, malam, pokoknya makannya heboh pokoknya ini kalau berdua ini. Nah, jadinya dengan bertambahnya umur kan tadi yang Bu Yuyun bilang metabolisme, toksin dan lain-lain. Nah, seperti yang kayaknya sama lah sama Pak Nandar ya. Kalau laki-laki mungkin ya itu tadi susah untuk disuruh diet, olahraga,
olahraga berat yang tadi 600 kilo suruh lari berapa jam? 642 jam. Tadi saya sempat cari. Bukan jogging ya, lari 2 jam. Nah, apalagi kau catur itu harus berapa hari ya? Diganti sama catur berapa hari itu? Jadi ini solusi yang tepat banget ya. Dan Jimmy sudah melakukannya. Dia willingness ya. Dia memang sama seperti Manander. Saya hanya memberikan dia masukan bahwa ya kamu masa mau dengan bertambahnya umur makin tua, makin umurnya nambah, makin badannya nggak bagus, nggak sehat gitu kan. Kan yang ngerasain diri sendiri kan. Bu Yuyun. Jadi akhirnya dia mencoba mulai dari Senin kemarin, berat badan turun. Fatnya juga turun. Kalau dia pakai kalau Pak Nanda dicatat, kalau dia di capture habis gitu kayak laporan gitu. Berat badannya turun berapa apa segala macam. Ini sebagai apa ya, motivasi juga lah ya. Kalau orang kan kalau turun kan seneng gitu ya. Motivasi walaupun sedikit, cuma saya bilang jangan sampai nilainya itu jadi motivasi besok kok nggak turunnya gimana. Ini kan kita mau menurunkan badan secara sehat gitu loh, intinya seperti itu. Betul. Jadi bagus banget sih si Yung juga mencoba. Saya sendiri pribadi juga mencoba karena menurut saya program ISO ini bagus banget. Bukan masalah kalau menurut saya bukan masalah kurus atau gemuk ya Bu Yuyun, tapi masalah kita itu sehat karena ya kalau gemuk itu otomatis memang badannya jadi nggak sehat ya, karena lemak beratnya itu jadinya berat di tulang dan juga di otot menurut saya ya. Betul. Tapi apa ya, membuat badan menjadi sehat dan awet muda itu perlu apa ya, perlu di-maintain, perlu effort lah, perlu sadar juga, awareness gitu loh, bahwa kita tuh harus melakukan ini. Dan ISO ini benar-benar menurut saya program yang cukup simple, gampang. Yang Pak Nanda tadi bilang tinggal bawa aja di dalam tas. Kalau kita mau minum tinggal minum, ya kan. Siang kita boleh makan bebas, tapi ya jangan sebebas-bebasnya ya. Iya. Justru gini Sis Ang, mungkin kalau saya boleh share ya. Jadi semakin lama, semakin saya coba untuk memperhatikan program ISO ini, sebenarnya memberikan panduan buat kita tidak kebablasan. Kalau kita ini mau mau ngikutin. Karena saya baru tersadar, berarti selama ini apa yang saya makan itu kalorinya gede banget. Karena apa? Snack-snack yang manis, kayak gitu ya, snack-snack yang asin, keju segala macam. Tapi dengan ini itu kan sebenarnya ya udah nggak apa-apa, ada toleransi. Tapi saya nggak berani lagi makan yang over gitu ya. Karena ujungnya dirimu adalah ya apa yang kamu makan, ya apa yang masuk di mulutmu gitu. Dan program ISO ini sebenarnya sangat fleksibel. Kenapa? Karena orang kurus itu nggak jaminan dia sehat. Sekali lagi, orang yang kurus itu tidak menjadi jaminan dia sehat. Ya, memang secara penampilan lebih kurus oke, tapi apakah ia sudah memiliki bebas toksin? Belum tentu. Apakah dia sudah memiliki metabolisme yang maksimal? Belum tentu, gitu ya. Nah, ini dibantu dengan program ISO, dan program ISO ini memberikan fleksibilitas, di mana apa? Namanya manusia ini kan ada zona nyamannya, Sis Ang, betul nggak ya? Nah, pada saat ada program mengikuti 3 bulan, 6 bulan, kenapa akhirnya berhenti di tengah jalan? Karena apa? Karena maksa untuk melakukan kebiasaan di luar yang nyaman tadi itu. Makanya enaknya ISO ini dites dulu 14 hari. Nah, 14 hari merasa oke gitu ya, dan dia bisa manage oke. Tapi kalau ternyata badannya gede banget gitu ya, misalnya 90 kilo, 14 hari turun 50 kilo, ya nggak mungkin. Tapi bisa dilakukan secara bertahap. Enaknya di situ ya. Tapi kalau buat saya gini, oh ini bagus banget, berarti ini bisa menjadi lifestyle buat saya. Karena ujung-ujungnya kalau yang namanya orang tadi semakin lama semakin muda, ya Caroline Hertz, ya Sofia Lachuba, ya kemudian tadi adalah Wulan Guritno, orang-orang yang hari ini saya lihat kok badannya bagus, tambah muda, kuncinya satu kok, dia gaya hidupnya, ya gaya hidupnya adalah gaya hidup yang sehat, dia bergerak, makanannya adalah makanan yang betul-betul bernutrisi masuk ke dalam tubuhnya. Itu sih Sis Ang kalau saya sharingkan, ya. Thank you. Tapi Yung setuju sama Pak Nandar. Jadi waktu ada produk ini
mindsetnya Yung Yung mengerikan. Ini benar-benar menyeramkan. Ternyata begitu Yung Yung coba minum ketagihan, rasanya enak banget. Ini rasa vanila, ini jeruk sama nanas, keren. Dan mudah diminum, sangat mudah. Di mana-mana. Yes, di mana-mana. Oke. Sekarang kita lihat deh pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat kita. Oh, ada komentar nih buat Pak Nandar. Pak Nandar, mana? Oh, Pak Nandar tambah cerah dan kelihatan lebih muda. Wah, baru 5 hari, baru minum 5 hari sudah kelihatan muda. Dari Ibu Rahayu dari Makassar. Kita ke pertanyaan pertama. Ini ada Ibu Francisca Utomo dari Surabaya. Produk ISO ini apakah aman untuk orang yang ada sakit mah? Nah, mungkin bisa dibantu dijawab. Ya, sejauh ini yang pernah saya tanyakan program ISO ini karena bahannya juga aman untuk lambung ya, bahkan juga ada yang namanya zat inulinnya itu juga bisa meningkatkan prebiotik, sebenarnya memperbaiki pencernaan ya, jadi bagus untuk ini, untuk lambung, jadi nggak ada masalah. Oke, semoga terjawab. Pertanyaan kedua dari Lindali ini kalau nggak salah Makassar ya. Produk ini apa bisa buat anak usia 12 tahun? Buat penderita hipertensi dan diabetes bisa juga kah? Tidak ada masalah dengan obat yang diminum akibat penyakit itu. Nah, mungkin bisa dibantu jawab lagi. Ya, 7 tahun sudah bisa ngikutin program ini karena kita tahu semua anak di bawah usia ya, maksudnya sudah 7 tahun itu sudah obesitas. Karena apa? Banyaknya makanan-makanan sekarang itu yang ada di pasaran ya atau disajikan itu kan manis-manis semua. Makanya anak sekarang kalau disuruh minum yang plain kan nggak mau, katanya nggak ada rasa. Karena dari kecil itu dia udah kebiasaan minumnya udah minum milkshake, kemudian minum soft drink dan lain-lain yang manis-manis. Makanya obesitas ya. Nah, aman juga untuk anak 12 tahun dan tentunya juga pasti aman untuk diabetes. Karena tadi GI-nya tadi itu GI rendah ya. Dan semuanya tadi yang saya jelaskan adalah bisa mengontrol gula darahnya. Ya, seperti itu. Karena sebenarnya di sini diatur pengaturannya sehingga apa? Sehingga kalau kita lihat hari Senin kan hanya minum milkshake kemudian minum fruity juice. Siangnya makannya adalah makanan 600 kalori aja ya. Kalau saya memang sejak saya minum ISO sudah komitmen ya, saya kurangin minyak. Ya, saya kurangin minyak betul-betul minimalis ya. Kemudian sore itu saya diganti dengan fruity jus tadi itu, malamnya milkshake dan 2 fruity juice, 2 milkshake itu sudah sangat bisa mengurangi konsumsi gula. Ya. Seperti itu. Karena kayaknya dikunci gitu loh. Dan percaya sama saya, betul. Karena kalau saya pribadi ngerasa dengan program ini saya malah kewalahan makan ya. Karena kayaknya kok kenyang terus saya. Ini aja saya belum minum dietary milkshake-nya ya. Tapi saya sudah kenyang. Jam segini belum minum ya. Harusnya kan jam 5, jam 6 sudah minum, tapi jam segini belum minum karena saya sendiri sudah merasa kenyang. Tapi harus minum karena itu untuk memberikan makanan untuk ini ya, untuk otot ya, untuk meningkatkan massa otot. Ya, pertanyaan terakhir itu dari Ibu Rahayu Syamsuddin, apakah bisa mix dengan alpha meta? Ya. Caranya gimana? Bisa banget. Kebetulan tadi yang contoh penyajian yang di jus tadi secara otomatis itu sebenarnya langsung dicampur, milkshake dicampur dengan alpha meta. Nah, kalau saya pribadi, saya jeda. Jadi saya bangun pagi memang terbiasa dengan minum alpha meta dulu. Setelah itu nanti baru saya minumnya adalah milkshake dietary milkshake. Karena ada jeda supaya apa? Supaya nggak kebingungan lagi, mulut ini mencari lagi. Nah, kayak kelamaan jeda gitu loh, maksud saya kelamaan jeda. Jadi kalau pagi sudah minum alpha meta, jadi biasanya minum milk dietary itu betul nggak suami saya. Jadi jam 9 baru minum milkshake-nya. Jadi makan siangnya jadi lebih molor di situ. Oke. Terima kasih untuk Bu Yuyun ini. Satu lagi boleh pertanyaan? Boleh. Kalau langsung bertanya boleh loh ya, maksudnya nggak harus lewat chat, langsung bersuara buka.
boleh. Ini dari Pak Jimmy Winal. Saya kenal rasanya orang ini. Kalau ikut program ini, apakah kita masih kuat untuk olahraga? Di mana kita biasanya makan daging-daging atau sudah tidak perlu olahraga lagi ya? Pertanyaan. Wah, ini pertanyaan kayaknya membuat Bu Ang ini happy. Karena langsung menggugah, wah ini olahraga nih, berarti membuat keputusan olahraga. Ya. Atau cari celah Bu Yuyun. Ya, mengenai olahraga satu, karena memang minumannya ini adalah untuk meningkatkan energi karena metabolismenya diperbaiki. Justru olahraganya itu nggak membuat loyo, ya. Jadi tambah apa? Kalau saya pribadi nggak ada perubahan. Saya jujur ngaku hari pertama, ya. Jadi hari pertama itu memang agak lemes. Ya, karena apa? Ya karena kebiasaan aja, yang biasa dikit-dikit munyah kan enggak, dikunci di situ. Jadi memang hari pertama itu tetap olahraga, tapi hari kedua karena efek hari pertama, jadinya memang saya belum terlalu forsir olahraganya. Ya, tapi olahraganya saya pelan, harusnya kan saya biasanya lari 15-20 menit gitu ya. Saya nggak lari, saya hanya jalan cepat aja, tapi membuat saya tetap berkeringat. Ya, tapi setelah itu hari ketiga saya normal, tetap yang namanya lari lagi, ya. Dan kapan saya boleh makan daging? Aduh, ini diet itu paling enak di dunia. Tetap boleh makan nasi, boleh makan daging, tapi di siang hari, ya. Hari ini tadi saya makan daging, jangan salah tadi ini. Hari ini saya makannya adalah makan yakiniku, ya. Saya bikin sendiri di rumah. Ya enak ini ya. Ya, boleh, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Pak Jimmy, mungkin sudah terjawab. Untuk semua teman-teman mungkin yang masih ada pertanyaan karena keterbatasan waktu kita malam ini, silakan tanyakan kepada para pengundang. Ya, nah untuk hari ini ada promo. Nah, coba saya share ya. Promo, ding 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 ding, ini dia. Nah, jadi untuk untuk bulan Agustus ya, tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus dengan membeli paket 14 hari ini, seperti yang tadi Bu Yun cerita, 14 hari paket ini, jadi mendapatkan 2 box milkshake ya, sama 2 box ISO juice itu seharga 2 jutaan. Akan mendapatkan free 1 box ISO juice sekitar 365.000. Yang paket yang 28 hari ini beli 4 box milkshake sama 4 box jus fruity juice ini akan mendapatkan free 2 box. Wow. Dan yang promo yang terakhir ini 56 hari. Dengan membeli hanya 8 box milkshake dan 8 box fruity juice akan mendapatkan 1 box milkshake dan 2 box fruity juice. Wow. Keren loh. Iya, bisa langsung mulai. Langsung start ya, berarti langsung start langsung. Undang. Jadi setelah acara ini silakan hubungi para pengundang langsung. Ya, langsung buat setuju Sis Ang, harus mulai dari sekarang. Kenapa? Ya. Mumpung masih PPKM ya, yang membuat orang itu kan pelan-pelan kasih melan, pelan-pelan kasih montok. Justru nanti mumpung belum pernah ketemu orang, bikin yang namanya apa? Program ISO ini membuat Anda pelan-pelan kasih menawan. Jadi begitu nyampe begitu ketemu langsung iya, promosi berjalan, teman-teman akan penasaran gitu ya. Yang lain PPKM makan banyak, sekarang kita tetap makan tapi diatur dengan ISO ya. Betul, keren. Thank you Bu Yuyun dan Pak Nandar atas sharingnya, keren banget. Dan supaya kita juga belajar ya bahwa langsing, sehat, awet muda itu sebenarnya dari gaya hidup. Nah, jadi yang harus kita perhatikan makanan yang sehat dan seimbang bisa dibantu dengan ISO. Karena apa? Seperti yang dijelaskan sama Bu Yuyun tadi, ISO itu memenuhi nutrisi serta detoks tubuh. Bagi mungkin teman-teman yang mengalami tantangan untuk menjaga asupan yang masuk. Nah, ISO jawabannya. Yang kedua, kita harus olahraga. Ya Pak Jimmy, harus olahraga Pak Jimmy ya. Harus olahraga yang teratur. Yang ketiga, kita harus tetap menjaga pola pikir kita untuk selalu positif.
positif dan positif. Apalagi masa-masa seperti ini, mungkin banyak berita negatif dan lain, kita harus tetap positif. Nah, tubuh kita, kesehatan kita pada saat ini itu adalah tindakan dan keputusan kita di masa lalu. Kita tidak bisa ngubah sekarang. Yang bisa kita rubah adalah ke depannya. Jadi segera ngambil tindakan, segera ngambil keputusan pada hari ini sesegera mungkin. Apalagi pas promo ya hari ini ya. Akhir kata, jalan-jalan ke Kota Palu, paling enak makan durian. Ingin muda dan langsing selalu, ISO Fruity Juice dan Milkshake solusinya. See you, keep healthy, happy, and harmony. See you. See you, terima kasih. Thank you, Bu Yuyun, Winata. Semuanya. Terima kasih. Thank you, Bu Yuyun.